Secara berurutan, di antara 8 tingkat warisan Poseidon ini, 7 tingkat pertama kemungkinan dapat membebaskan diri dari 7 emosi. Ya, pasti seperti ini. Saya menemukan ini, Tang Sansin tiba-tiba terbuka. Rasa sakit datang dari kaki kanan, dan rasa sakit yang disebabkan oleh pengelupasan tulang kaki kanan yang berbelok biru mulai mengganggu pengertian hatinya. Jika Poseidon dapat merasakan perubahan dalam pikiran Tang San saat ini, itu akan sangat memuaskan. Karena, jika ada hati Poseidon, pengingat Tang San adalah penilaian 7 emosi. Awalnya, para dewa laut harus diuji dengan 6 keinginan, sesuai dengan 6 tulang jiwa guru jiwa. Namun, Tang San adalah pengecualian. Dia memiliki tombak jiwa tulang dan tombak. Dia memiliki tulang jiwa 7, yang diubah dari 6 keinginan menjadi 7 emosi. Orang-orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Ini adalah dasar dari emosi manusia dan tidak bisa dihindari. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Kesulitan penilaian semacam ini dapat dibayangkan, bahkan jika ada permintaan sebelumnya, sangat sulit untuk melewati gangguan energi Poseidon, apalagi Tang San tidak mendapatkan petunjuk sebelumnya, dan ia langsung melakukan penilaian. Kesulitannya besar dan hampir tidak ada kemungkinan lewat. Namun, setelah pintu yang nyaman dibuka oleh Poseidon dan bahan-bahan keberuntungan, saya sudah menemukan konten yang sulit dari warisan Poseidon, dan kemudian saya ingin dapat meningkatkan afinitas Poseidon melalui tes 8 Poseidon menjadi 100%. 115 Tang San tidak mungkin. Tang San tidak mengecewakan semua orang. Dari tingkat ketiga, warisannya tiba-tiba menjadi lancar. Tingkat ketiga, penilaian adalah kata kesedihan, kaki ketiga dari Kaisar Perak Biru Tang San, dan konsekuensinya adalah adegan ilusi. Adegan ini persis seperti adegan ketika Ain, ibu dari Tang San, memilih untuk berkorban di awal. Selama Tang San bisa melakukan yang terbaik, dia bisa menyelamatkan ibu dalam ilusi. Suasana penuh kesedihan sangat mudah tenggelam. Tetapi dengan pengalaman 2 tingkat pertama, terlepas dari ilusi saat itu, Tang San selalu memegang Yuan dan menempel pada pikiran. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa efek ilusi konjak ungunya juga dapat digunakan di sini. Bagaimanapun, konjak ungu bukanlah kekuatan dunia ini. Meskipun ilusi memiliki kekuatan menipu yang kuat, Tang San masih secara paksa mendukungnya. Mudah dilewati. Tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru juga berubah menjadi rumput perak biru yang paling umum, dikelilingi oleh lingkaran emas, dengan tenang tetap berada di platform kecil ketiga. Kemudian, tes keempat, pengupasan tulang kaki kiri Tang San, masih fantasi. Kali ini, protagonis ilusi berubah menjadi tarian kecil, menunjukkan tarian kecil untuk Tang San yang baru saja dikorbankan. Jiwa adegan yang ketiga akan menyebabkan ketakutan yang kuat dari Tang San. Dengan pengalaman dan pemahaman dari 3 kebiasaan sebelumnya, hati Tang San seperti besi, secara paksa menekan emosi bahwa ia dipengaruhi oleh kekuatan Poseidon. Dan sekali lagi, kaki kiri paus pembunuh iblis diharapkan menjadi bentuk besar paus pembunuh. Blokir platform melingkar ke hulu. Pada saat ini, semua 8 lintasan Tang San Haishen melewati 4. Ketika lintasan keempat berlalu, Tang San merasa bahwa tubuhnya mulai berubah. Tulang emas asli, otot, dan meridian mulai berubah merah, berubah menjadi warna emas merah mirip dengan milenium salju. Setelah dibaptis dengan 4 emosi, kekuatan Poseidon juga mempengaruhi tubuh Tang San sambil mengubah tubuhnya. Pada saat yang sama, dewa-dewa laut diintegrasikan ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Tang San memiliki 3 potong tulang jiwa yang belum dilucuti, dan Tang San juga tahu bahwa ketiga tulang jiwa ini adalah yang paling penting. 8 tombak laba-laba mencapai tingkat Tuhan, dan dia bisa waspada terhadapnya, dan jiwa daming di lengan kanan anak sapi biru dapat mengingatkannya. Tulang kaki kanan Kaisar Biru dan Perak diserahkan kepadanya oleh Ibu Tang San, penuh cinta dan tentu saja tidak akan ada masalah. Meskipun tulang kaki kiri paus pembunuh iblis berasal dari binatang jiwa berumur 100.000 tahun, pentingnya tulang jiwa itu sendiri tidak terlalu besar, dan Tang San dapat sepenuhnya menekannya bahkan jika itu bersifat emosional setelah terkelupas. Dampaknya pada diri sendiri. Oleh karena itu, 4 level pertama relatif mudah untuk dibelanjakan. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa begitu mudah bagi Tang San untuk dapat memecahkan masalah sehingga Poseidon benar-benar ingin mengambil studi pascasarjana dalam waktu singkat. Namun, 4 level setelah ini akan jauh lebih sulit, apalagi memperbaiki Poseidon Trident. 3 dari 7 emosi terakhir tidak begitu baik. Pertama-tama, tulang jiwa torso jiwa Tang San adalah hasil dari jutaan tahun jiwa Raja Samudra jiwa-jiwa. Tidak ada keraguan bahwa Raja Paus Laut dalam membencinya.
bahkan tubuhnya pun rusak. Ketika Tang San melewati level ini, Raja Paus Laut Dalam tidak akan membantunya untuk memecahkan kebingungan. Saya takut bahwa jiwa yang ada di tulang jiwa akan membantu Dewa Lautan Ilahi sebanyak mungkin untuk membingungkan Tang San. Tulang jiwa ini juga yang paling penting, dan kesulitannya meningkat secara alami. Adapun tengkorak kebijaksanaan kohesi spiritual, belum lagi, sebagai tulang jiwa otak, rasa sakit yang ditimbulkannya bagi Tang San tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling intens, dan tulang jiwa ini juga menyatu dengan bagian dari jantung asli Poseidon. Energi apa yang terjadi ketika Anda lulus penilaian, Tang Sansin tidak memiliki dasar. Akhirnya, katakanlah lengan kiri Titans, yang seharusnya tidak menjadi masalah, seperti tulang lengan kiri, peringkatnya lebih rendah di semua tulang jiwa, dan itu berasal dari Titans, dan dua Ming dan Tang 3. Hubungan tidak akan pernah menyeretnya ke bawah. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa kekuatan Dewa Syura dapat disembunyikan di tulang jiwa sayap kiri ini. Tang San hampir yakin bahwa akan sulit untuk menarik tulang jiwa ini keluar dari tubuhnya. Bahkan kekuatan Dewa Syura telah ditekan di palunya sendiri. Fakta-fakta telah membuktikan bahwa penilaian Tang San sepenuhnya benar. Jiwa dari perpisahan kelima adalah tengkorak jiwa kepalanya dan tengkorak spiritual kohesi spiritual. Hampir pada awal pemisahan tulang jiwa, otak Tang San berada di ruang kosong. Itu bukan disebabkan oleh rasa sakit yang hebat. Seperti ketika dia dikirim ke sini oleh Poseidon, dia tidak bisa mengendalikan rohnya. Saya tidak bisa merasakan apapun di dunia. Merah samar mulai muncul di dunia yang kosong ini, dan merah perlahan mengembun menjadi jantung persik besar yang muncul di depan mata. Tubuh Tang San sendiri juga muncul di dunia ini. Dia ingin mengendalikan konjak ungu miliknya untuk mematahkan ilusi di depannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Sedikit energi tidak dapat dimobilisasi. Dalam dunia kesadaran ini dia tampaknya menjadi orang biasa. Saat itu, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dunia pucat memiliki kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya. Hutan hijau, danau sejernih kristal, suara serangga menjerit di telinga, udara segar tidak bisa tidak terus membuat napas dalam-dalam. Dalam gambar yang indah ini, seorang gadis muda berpakaian putih duduk di atas batu besar di tepi danau, rambut hitam panjangnya telah digantung di danau. Dia memiliki sisir kayu kecil di tangannya dan dengan lembut menyisirnya. Melihat adegan ini, Tang San tetap di sana, berdansa kecil, ya, bahkan jika bukan untuk melihat wajahnya, Tang San juga tahu bahwa ini adalah tarian kecilnya sendiri. Pada saat ini, dia berdiri hanya 2 meter dari tarian kecil itu. Tiba-tiba, tarian kecil itu berbalik dan melihat ke depan. Rambut panjangnya yang indah diletakkan di belakangnya, memperlihatkan penampilan indah sempurna wanita itu. Bersama Tang San, aku tersenyum, saudaraku, kau tahu? Tahukah kamu apa? Tanya Tang San tanpa sadar. Mata dansa kecil itu dipenuhi dengan senyum bahagia. Ibu berkata bahwa rambut gadis itu hanya bisa ditata oleh pria dalam hidupnya. Apakah kamu ingin menyisir rambutku untukku? Aku bersedia, aku mau. Tang San tidak sabar untuk menjawab. Momen cinta yang kuat memenuhi hatinya, dan di dalam hati ini, dia tidak bisa lagi memegang apapun. Saya bisa menyisir rambut saya untuk berdansa sebentar, dan hidup bahagia dengannya, yang merupakan hal yang paling diinginkan dalam hati Tang San. Wajah menari kecil itu kemerahan, menambahkan sentuhan warna yang indah untuk kecantikannya yang menyentuh. Dia dengan malu-malu mengangkat sisir kayu di tangannya. Dia tidak berani pergi menemui Tang San, berbisik, beri kamu. Mengangkat tangannya, Tang San ingin mengambil sisir kayu, tetapi tangannya berhenti di udara. Ini adalah fantasi. Segala sesuatu di depan kita adalah fantasi. Bagaimana bisa aku dan tarian kecil berada di danau di tengah hutan bintang? Meskipun ini adalah dunia spiritual, jika Anda melangkah maju untuk mengambil sisir kayu, maka kemungkinan Anda telah mengambil langkah ini dalam kenyataan dan meninggalkan pusat platform. Jika Tang San dapat menggunakan salah satu keterampilan jiwanya pada saat ini, ia memiliki pemahaman untuk mendapatkan sisir kayu. Tetapi di dunia spiritual ini, ia tidak dapat melakukan apapun sama sekali. Namun demikian, Tang Sansin penuh cinta untuk tarian kecil itu. Di antara 7 emosinya, hal yang paling sulit untuk ditahan adalah kata cinta ini. Dalam hatinya, yang paling rentan adalah kata cinta ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kelemahan terbesarnya. Bahkan jika Anda tahu bahwa semua yang ada di depan Anda adalah sebuah fantasi, Tang San tidak dapat mengeraskan hatinya dan menolak tarian kecil di depannya. Hanya menatapnya, tak bergerak. Setengah menghela nafas,
Tarian kecil itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan memandang Tang San. Matanya menjadi agak lamban. Air mata kristal berputar di sekitar matanya. Dia tidak pergi untuk melihat Tang San, tetapi dia melihat tangan kecil yang dia bagikan. Sisir kayu kecil, suaranya bergetar dengan sedikit berbisik. Saudaraku, tidakkah kamu ingin menyisir rambutmu untukku? Tidak, aku bersedia, aku mau. Cinta yang kuat menerobos indera, dan emosi Tang San berteriak keras. Bagaimana dia tahan menyaksikan tarian kecilnya sedih? Bahkan jika itu adalah tarian kecil dalam fantasi, dia tidak bisa menolak sama sekali. Pulau Haisen, Gunung Haisen, Kuil Haisen. Dewa Laut Douro Posai mengorbankan hidupnya untuk membuka pintu ke tempat warisan untuk Tang San. Semua ini juga terlihat di mata Shrek. Tubuh mereka ditelan oleh cahaya keemasan, dan mereka dapat dengan jelas merasakan energi yang kaya terus-menerus keluar dari pintu, menyusup ke tubuh mereka melalui platform mereka, dan pada saat yang sama, kekuatan spiritual dari mereka berenam juga satu, terhubung dengan lampu yang menyala oleh nyala emas merah, telah menjadi jaminan untuk pembukaan pintu lampu yang terus-menerus. Berbeda dengan kuil malaikat, kuil Dewa Laut memiliki pintu gerbang ke tanah warisan. Pengorbanan 1000 aliran tidak sama dengan pengorbanan Poseidon. Pengorbanan 1000 aliran hanya untuk membuka portal ini untuk salju milenium. Selama salju milenium menyelesaikan warisan Dewa Malaikat, adalah wajar untuk membuka portal dengan kekuatannya sendiri. Dan Poseidon tidak hanya harus membuka pintu gerbang kewarisan, tetapi juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat portal ini. Jika portal ditutup, maka bahkan jika Tang San menjadi Dewa Laut, ia tidak akan pernah kembali ke dunia manusia. Bisa tinggal di warisan. Karena itu, ketika Poseidon diturunkan, diperlukan 6 orang untuk menjaga pintu. Awalnya, di bawah pengaturan Poseidon, ini harus dilakukan oleh 7 pilar suci. Namun, Poseidon tahu bahwa 6 kesalahan Shrek dan hati Tang Sanyi juga telah melewati setidaknya tingkat hitam penilaian Poseidon. Meskipun kekuatan mereka sedikit lebih lemah, kekuatan spiritual mereka tidak lebih dari perlindungan Poseidon Seven Pillars. Pertempuran itu buruk, mereka akan dijaga, efeknya akan lebih baik. Ketika Tang San memasuki tempat warisan, ke-6 orang asing Shrek dapat melihat semua tindakannya, dan visi mereka juga memasuki warisan bersama Tang San, bahkan perubahan semangat Tang San. Hal yang sama bisa dilihat. Ini adalah salah satu manfaat dari mempertahankan pintu warisan ini. Mampu menyaksikan warisan para dewa akan sangat bermanfaat bagi mereka di masa depan. Mereka melihat Tang San memecah penghalang di luar kuil Dewa Laut ke bagian dalam kuil dan melihat Dewa Laut yang sebenarnya. Tentu saja, ketika Tang San mulai mewarisi, visi mereka juga memasuki dunia emas, dan tidak mungkin untuk tinggal di kuil Dewa Laut untuk melihat dialog antara kedua dewa. Pada lulus pertama Tang San Zhao, orang-orang juga mencubit keringat dinginnya untuknya. Tetapi ketika Tang San menemukan kunci untuk bea cukai, bahkan setelah 4 berlalu, semua orang secara bertahap santai. Satu-satunya hal yang masih dalam ketegangan emosional adalah tarian kecil itu. Bukan karena dia tidak peduli dengan Tang San, tetapi bahwa pengingat daming tentang Tang San membuatnya merasa sedih, jadi suasana hatinya masih tegang. Pada saat ini, cakrawala 6 orang tenggelam dalam ilusi spiritual Tang San, dan mereka dapat sepenuhnya melihat dan mendengar dialog antara Tang San dan Xiao Wu dalam ilusi ini. Di mata Dai Mubai, Oscar, DLL, ilusi ini tidak menyulitkan Tang San sama sekali. Level di depannya mudah dilewati, dan bagaimana ia tidak bisa berpikir bahwa semua yang ada di depannya tidak nyata. Tarian kecil ini hanya tapi apakah itu hantu? Ketika Tang San Zen berteriak, selain tarian kecil, Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, Ning Rongrong, Ju Zhuqing tidak bisa membantu tetapi tetap tinggal. Mereka tidak bisa memikirkannya. Tang San yang bijak dan jujur akan menjadi impulsif pada saat ini, dan tidak bisa melewati tingkat kelima dari 7 emosi ini. Hanya tarian kecil. Saat ini, aku benar-benar mengerti hati Tang San, dia tidak mau menolakku. Meskipun ilusi itu salah, apa yang disajikan dalam ilusi ini sepenuhnya nyata. Bahkan sumber sisir ini benar. Tang San, yang emosinya dipengaruhi oleh kekuatan Poseidon, cinta dalam hatinya mengalir keluar sepenuhnya, dan alasannya akhirnya dipatahkan oleh emosi. Kata cinta membuat dia benar-benar lupa bahwa dia membawa warisan Poseidon. Dalam menghadapi situasi seperti itu, meskipun dalam paket cahaya emas yang kaya tidak bisa bergerak, tetapi tarian kecil masih penuh berteriak, "Saudaraku, itu bukan aku, itu bukan aku." Suara tarian kecil itu bergema di kuil lautan, dan juga membangkitkan 5 stagnasi yang lamban. Tetapi mereka semua tahu bahwa suara tarian kecil itu tidak dapat diteruskan ke dunia. Tarian kecil yang menjerit,
dan hati mereka tenggelam ke dasar. Jika mereka tidak bisa melewati Dewa Laut, yang ketiga selesai. Namun, jawabannya seringkali tidak absolut. Tepat ketika mereka berpikir bahwa Tang San benar-benar selesai, Tang San dalam ilusi berhenti pada saat sebelum penyelamatan. Melihat ke bawah, beberapa pandangan yang luar biasa pada lengan kanannya, cinta yang kuat di mata Tang tidak hilang, tetapi itu sudah menggeser target. Ya, dia mendengar suara tarian kecil, bahkan jika dia hanya mendengar teriakan yang sangat samar di dalam hatinya, dan dia hanya mendengar 4 dari mereka, itu bukan aku. Namun, ini sudah cukup. Tangisan tarian kecil itu menyelamatkan Tang San, dan dia mendengar suaranya. Ya, ilusi di depan saya seperti tarian kecil. Dia bukan tarian kecil saya. Saya hanya bisa menyisir rambut saya untuk tarian kecil saya, bukan dia. Boom, semua ilusi runtuh. Ketika Tang San kembali ke dunia emas Poseidon, ia segera melihat bahwa tengkorak biru emas muncul di depannya. Cahaya redup persis sama dengan jantung Poseidon. Ringan. Bahkan Tang tidak tahu bahwa alasan mengapa dia bisa mendengar tarian kecil itu bukan karena kekuatan tarian kecil itu berteriak. Itu karena telepati antara dia dan tarian kecil itu. Telepati memang ada, seperti antara anak kembar, antara suami dan istri, ayah dan anak, dan sebagainya. Telepati antara Tang San dan Xiao Wu secara alami karena tarian kecil adalah pengorbanannya. Meskipun cincin jiwa dari tarian kecil dan tulang jiwa Tang San telah kembali padanya. Namun dalam arti tertentu, keduanya telah benar-benar terintegrasi menjadi satu. Dalam hal ini, jiwa tarian kecil dan jiwa Tang San menciptakan jembatan yang tak terlihat. Dalam menghadapi krisis kehidupan Tang San, tarian kecil itu menjerit dan berteriak, jembatan menyampaikan suara halus untuk mereka. Meskipun itu hanya sesaat, bahkan di dunia yang berbeda, itu membangunkan Tang San dan membiarkannya dari yang paling sangat mudah untuk mengungkapkan kekurangan dari 7 emosi, dan salah satu kata cinta membebaskan diri. Mulut besar Tang San bernafas, dan jiwa tubuh itu berlari dengan kecepatan yang tidak teratur. Melihat ke lengan kanannya, dia memikirkan tentang seruan lemah dan gelisah dari tarian kecil itu, kehangatan yang memenuhi hati, meskipun dia menelanjangi jiwa. Rasa sakitnya adalah penderitaan, dan itu harus menanggung ujian roh yang konstan. Tetapi panggilan tarian kecil itu telah meningkatkan kekuatan spiritual Tang San ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Juga disertai dengan langkahnya yang terburu-buru dari tingkat kelima, permukaan kulit Tang San, lapisan emas biru pudar muncul, kekuatan fisik konsumsi tampaknya telah pulih sedikit. Warisan Poseidon tidak akan berhenti. Ketika tengkorak kristal biru emas terbang kembali ke standar dengan platform kelima, platform keenam telah terbang keluar. Kali ini, tangan yang mengupas tulang jiwa menjadi sangat besar, dan tangan emas muncul langsung di depan Tang Tiga, dan tiba-tiba membuat genggaman virtual. Ini adalah gerakan yang tampaknya sederhana ini, tetapi Tang San merasa seolah jiwanya harus dilucuti. Dan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya dipenuhi dengan setiap saraf di tubuhnya. Tidak diragukan lagi, tulang dada adalah bagian terbesar dari semua tulang jiwa, dan bagian paling penting dari tubuh manusia standar, 6 tulang jiwa, yang terkelupas secara alami akan menghasilkan rasa sakit yang tak tertandingi. Tulang dan otot-otot seluruh tubuh seolah-olah mereka semua disatukan. Kekuatan besar Tuhan tidak sama dengan Tang San, karena mengupas batang dan jiwa, ekstrusi yang intens dan menarik membuat Tang San ki darah itu seperti ular kecil. Namun, Tang Sana awalnya dalam darah emas, dan sudah diwarnai dengan warna biru yang samar. Dari warna emas asli, melalui emas merah, dan kemudian ke emas biru di depan mata, kekuatan dewa-dewa laut secara halus diintegrasikan ke dalam tubuh Tang San. Tentu saja, jika dia ingin menyelesaikan warisan, dia pertama-tama harus menanggung rasa sakit yang kejam ini. Hei, darah Tang San gila, dan matanya kabur. Meskipun tubuhnya sangat tahan, tekadnya jauh lebih dari orang-orang biasa. Dia bisa menghadapi tingkat penderitaan seperti ini. Bahkan jika dia menderita, dia tidak tahan. Karena rasa sakitnya, dia hanya merasa otaknya seperti ledakan. Tidak, saya tidak bisa mengakui kekalahan. Tang San tampaknya telah melihat ejekan Raja Paus Laut Dalam, dan tampaknya melihat kegelisahan dari tarian kecil itu. Mengertakkan giginya, dalam gaya tarik besar di depannya, dia setengah berbeda. Biarkan otot-otot tubuh terdistorsi, biarkan rasa sakit menyebabkannya banyak rangsangan, dia juga gigitan yang kuat, giginya telah menggigit ke dalam bibir, kuku kedua tangan benar-benar ada di daging telapak tangan yang tebal. Kakinya menggenggam tanah dengan erat, karena rasa sakit dan pengerahan tenaga yang berlebihan, dengan tulang setinggi dewa, mereka tidak tahan, 10 jari kaki, kecuali 2 ibu jari yang lebih tebal, 8 sisanya semuanya patah, tetapi itu saja,
dan itu masih berjongkok di tanah. Sehingga platform warisan Poseidon yang keras sebenarnya adalah beberapa lubang di jari kakinya. Kerangka ungu secara bertahap muncul dari dada Tangsan, meskipun itu hanya tulang jiwa. Dalam arti yang ketat, itu harus menjadi kondensasi energi, tetapi rasanya seperti semua tulang di bagian batang tubuh ditarik dari tubuh. Dan melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri, itu bahkan lebih kuat dengan dampak visual. Rasa sakit yang hebat itu membuat Tangsan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kepalan tangan yang terkepal menghantam selangkangannya, mengangkat kepalanya, dan rambutnya yang panjang berkibar di belakang kepalanya. Dalam peluit panjangnya, batang tubuh terbesar dari tulang batang akhirnya dikeluarkan dari tubuh Tangsan. Dia bahkan tidak pernah menggunakan keterampilan yang dibawa oleh tulang jiwa ini kepadanya. Tulang dada tampaknya dibentuk oleh tulang belakang yang terhubung ke tulang rusuk. Seluruh tubuhnya berwarna ungu, dan jatuh pada platform melingkar keenam yang terbang ke Tangsan. Hantu Raja Paus Laut dalam muncul di balik tulang-tulang, pikiran jahat yang kuat tiba-tiba muncul dari jantung Tangsan, dan bayangan paus ajaib laut dalam yang muncul di belakang batang tubuh tiba-tiba menjadi nyata, lalu melompat dan melompat langsung ke lautan emas. Tawa nyaring berbunyi. Tangsan, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Aku mengirimkannya ke tempat warisan ini. Selama bertahun-tahun, langkah terakhir yang tidak dapat aku selesaikan akhirnya telah selesai. Ini adalah posisi dewa-dewa laut, masih memiliki saya untuk mewarisi. Seperti yang aku katakan, tubuh Raja Paus Laut dalam yang melompat ke lautan emas tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia ketika Tangsan dulu berseberangan dengan gelombang tangannya. Pusaran ungu besar muncul di depannya. 6 platform dengan tulang jiwa Tangsan tiba-tiba terbang di sekitar tubuhnya. Di sekitar Raja Paus Laut dalam, 2 platform yang belum menyerap tulang jiwa Tangsan juga bergoyang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tangsan terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Raja Paus Laut dalam memang kekuatan jiwa. Apalagi matanya persis sama, dan atmosfer dewa laut di sekitar tubuhnya menghilang seketika, bahkan emas biru di kulit. Mereka semua memudar. Dan emas biru yang sama mulai muncul secara bertahap di Raja Paus Laut dalam. Tidak, itu tidak mungkin. Setelah semua kesulitan, saya datang ke depan mata saya. Bagaimana saya bisa membuat Raja Paus Laut dalam menyingkirkannya? Rasa jijik yang kuat dipenuhi dengan hati Tangsan. Dan tangan kanannya melambai, dan Trisula Poseidon, yang sebelumnya melayang langsung di sampingnya, menangkapnya. Trisula gelap menunjuk ke depan, dan Tangsan berteriak, Raja Paus Laut dalam, Anda tidak mati? Raja Paus Laut dalam tersenyum, pusaran ungu di antara tangannya menjadi lebih besar, dan 2 platform melingkar yang kosong mulai terbang ke arahnya. Siapa bilang aku tidak mati? Ya, aku benar-benar mati. Tapi Anda terlalu kecil untuk melihat kekuatan jutaan tahun tabungan saya. Bahkan jika Anda masuk ke dalam jiwa, jiwa saya tidak akan dihancurkan. Saya telah menunggu kesempatan ini, tidak ada saya pikir kesempatan itu benar-benar datang. Hahaha, saya juga ingin berterima kasih kepada dewa-dewa laut. Sekarang, dewa-dewa laut ini adalah tempat saya. Nak, baca bahwa Anda membawa saya ke sini, tunggu saya menjadi dewa setelah membentuk ulang tubuh Anda akan meninggalkan seluruh tubuh Anda. Menghadapi provokasi telanjang dari Raja Paus Laut dalam, Tangsan tiba-tiba tersenyum, dan Trisula Dewa Laut mengangkat tangannya perlahan-lahan meletakkannya dan membangun kembali dirinya sendiri. Dia berkata, kamu tidak harus bertindak. Ini bukan untukku. Apa yang terjadi? Dan dengan demikian lebih banyak rasa substitusi, ditambah dengan dampak langsung pada emosi saya, sangat mudah bagi saya untuk dibodohi. Sayangnya, kata jahat bukanlah cacat saya. Tidak mungkin untuk menghalangi warisan saya. Setelah saya melewati tingkat cinta, ketakutan apa yang saya miliki? Semua ini hanya fantasi. Jangan katakan bahwa jiwa Anda tidak dapat muncul kembali dari jiwa. Bahkan jika Anda dapat jadi, apakah Anda berpikir bahwa di dunia ini penuh dengan kekuatan Poseidon? Dapatkah Anda menghancurkannya dalam proses pewarisan saya? Jika jiwa Anda benar-benar dapat meninggalkan tulang jiwa, itu hanyalah jalan buntu. Setelah mendengarkan kata-kata Tangsan, Raja Paus Laut dalam tiba-tiba mengubah wajahnya, dan samudera emas di bawah tubuhnya tiba-tiba melonjak. Trisula emas besar muncul dari laut dan langsung menembus kekuatan jiwanya. Tubuh suara agung yang tak tertandingi itu diingat di seluruh dunia emas, menghancurkan penjajah dan membunuh orang tak berdosa. Jiwa dirampas. Tidak, Raja Paus Laut dalam penuh dengan nama panggilan horor, tetapi di dunia warisan Poseidon ini, bahkan jika kekuatan jiwanya sangat besar, peran apa yang dapat dimainkannya?
Melihat tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran cahaya ungu ke dalam tubuh yang sebelumnya dilucuti dari tubuh Tang San. Tulang jiwa batang tubuh juga berubah menjadi naga ungu yang berubah menjadi gila, terbang naik turun di atas platform bundar kecil, dan secara bertahap menjadi tenang setelah setengah cincin, seperti lengan kanan naga-naga Tang, melayang di tepat di atas platform. Melihat adegan ini, Tang San tertegun. Rasa dingin tiba-tiba muncul dari belakang, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu yang sebelumnya bukanlah ilusi yang dia harapkan, tetapi sepenuhnya benar. Raja Paus Laut Dalam, itu benar-benar jiwanya terkondensasi menjadi. Kalau tidak akan ada adegan di mana jiwanya dihancurkan. Sebagai gantinya, ia harus mengungkapkan kebenaran dengan dirinya sendiri dan semua ilusi akan hancur. Raja Paus Laut Dalam, tiba-tiba, sebenarnya tidak sepenuhnya bunuh diri, tetapi juga menyembunyikan jiwa di tulang jiwa untuk menunggu kesempatan untuk meluncurkan. 1.000.000 tahun jiwa-jiwa, 1.000.000 tahun jiwa-jiwa. Cukup yakin setelah takut perasaan, Tang San tidak bisa membantu tetapi beberapa bergoyang. Dia tahu bahwa jika dia tidak keluar dari pikiran jahat, mungkin segala sesuatu di masa lalu akan menjadi kenyataan, dan Raja Paus Laut Dalam benar-benar bisa berhasil sendiri untuk mewarisi dewa-dewa laut. Ketika tulang-tulang dada itu ditelanjangi, rasa sakit yang saya derita begitu dahsyat, saya khawatir ada juga faktor-faktor dalam Paus Laut Dalam Raja. Semakin besar kelelahan mentalnya, semakin besar kemungkinan keberhasilannya. 6 platform melingkar terbang kembali di sekitar tubuh Tang San, dan rasa sakit dari mengupas tulang jiwa ketujuh datang. Pengupas terakhir ini secara alami muncul pada tulang jiwa sayap kiri Tang San. Apa yang terjadi pada Tang San adalah bahwa tidak ada perubahan pada tulang jiwa lengan kirinya, yang mirip dengan rasa sakit yang dideritanya ketika tulang jiwa lengan kanannya dikupas, yang jauh lebih ringan daripada tulang jiwa batang tubuh yang terkelupas. Itu. Melihat bahwa tulang jiwa dilucuti dengan mulus, itu jatuh ke platform melingkar ketujuh. Cahaya dan bayangan melintas, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi. Ilusi baru muncul di depan Tang San. Dia terkejut menemukan bahwa dia telah muncul di langit malam yang ilusi. Bintang-bintang di langit sepertinya mengungkapkan kepadanya misteri alam semesta. Sebuah platform emas muncul di depan Tang San. Pada platform, seorang wanita dengan cahaya keemasan yang kuat mengambang di tengah, tetapi wajahnya ditutupi dengan tampilan yang sangat menyakitkan. Baju besi emas yang menjulang, 6 di belakangnya. Sayap emas perlahan-lahan muncul, tetapi ekspresi wajahnya telah terdistorsi. Jelas, dia menderita rasa sakit yang tak tertandingi. Bahkan jika wajahnya terdistorsi, Tang San masih mengenalinya secara sekilas. Ini adalah ilusi dirinya sendiri. Itu adalah pewaris malaikat para dewa. Kesadaran Tang San, seperti meteor, menghantam langit dan langsung menghantam tubuh salju milenium. Sebelum dia bereaksi, cahaya itu berkelebat dan pikirannya memasuki milenium. Kepala. Adegan lain tiba-tiba muncul di depan Tang San. Ini adalah ruang kosong. Hal pertama yang dilihat Tang San adalah ribuan mil salju. Yang mengejutkan Tang Tri adalah bahwa pada saat ini, tubuhnya telanjang. Kulit keemasannya terlihat begitu halus, sosok yang sempurna tidak setengah terbelah, tetapi matanya agak lamban, menatap bagian depan. Melihat pemandangan ribuan mil salju, hati Tang San terkejut lagi. Dia melihat seorang pria muda. Rambut biru panjang tersebar di belakang, seolah mata biru yang bisa melihat semuanya penuh kebijaksanaan mendalam. Sosok ramping itu anggun, dan di depannya, harpa melayang pelan. Dia perlahan mengangkat tangannya, jari-jari ramping membelai dawai harpa, suara mencicit dari mencicit menjadi melodi sempurna bergema di ruang kosong ini, dan salju 1000 tahun juga bergerak ke arahnya langkah demi langkah. Di masa lalu, mulut itu masih berbisik, "Tang San, kenapa kamu?" Ya. Bukankah pemuda itu hanya dirinya sendiri? Namun, bagaimana Anda bisa muncul di sini? Apa yang sedang terjadi di sini?